Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, kita kenalan dulu nih. Om namanya siapa, dari mana asalnya, dan tadi motornya apa, Om? Oh iya, saya sama Saprianto dari daerah Cakung, motor CB. Oke. Tadi kalau boleh tahu, permasalahan di motornya itu apa sih, Om, keluhannya? Awalnya tensionernya bunyi klotok-klotok sama nggak enak aja di bawah jalannya gitu. Oke guys, ternyata suara mesinnya tuh berisik ya guys ya. Nah, sebelum kita lakukan pembongkaran, kita lakukan scanning ecu terlebih dahulu. Dan alhamdulillah kondisinya aman sentosa ya guys. Jadi langsung saja mari kita lakukan pembongkar pada perbodiannya secara keseluruhan. Habis itu kita lakukan pelepasan pada bagian throttle bodinya ini ya guys ya. Dan mari kita lihat keburikannya bareng-bareng. Untuk kondisi throttle bodinya ini hanya burik wajar pemakaian aja ya guys ya. Jadi selanjutnya mari kita lakukan pelepasan permesinannya. Kita pisahkan antara rangka dan permesinannya ya guys ya. Kita naikkan mesinnya ke mounting kita nih besti. Oke, selanjutnya mari kita lakukan pembongkar pada permesinannya secara keseluruhan ya guys ya. Waduh, sudah terbuka nih. Apakah ada jackpot di dalamnya? Jadi langsung saja mari kita pisahkan head dan juga bloknya dari permesinannya ya guys ya. Dan mari kita lihat keburikannya bareng-bareng. Eits, tapi nanggung, mari kita lakukan pembongkaran juga sekalian pada bagian permagnetannya ini ya besti. Dan terlihat bahwasannya bagian magnet dan spoolnya itu masih aman. Nanti akan kita lakukan pembersihan aja ya guys ya. Dan terus untuk kondisi rumah kopling dan kampas koplingnya ini udah kemakan akibat usia yang bikin motor tuh kurang performa. Ya solusinya kudu ganti baru. Terus ada kebocoran seal water pump karena usia yang menyebabkan tuh air radiator masuk ke water pump atau sebaliknya. Dan untuk blok ya, doi masih menggunakan yang standar. Kondisinya ini udah ngegentong ya guys. Dan pistonnya juga udah ngebaret. Terus klepnya doi menggunakan yang standar. Terus noken AC juga standar. Dan per klepnya juga standar. Begitupun juga dengan bagian headnya. Ini masih standar, hanya perlu sedikit pembersihan saja di besti. Kita lihat pada bagian rantai ketengnya. Ini kondisinya udah kendor karena usia. Bikin motor tuh berisik ya guys. Tonjokan ketengnya juga udah mendem. Bikin motor ngeletek juga guys. Nah, ini penyebab motornya tuh berisik di daerah permesinannya. Tidak hanya itu, yang paling parah adalah kruk asnya pas dicek tuh ada yang macet. Kemungkinan dari bearingnya atau dari emang si kruk asnya ini ya guys. Jadi perlu kita lakukan pembongkaran ya guys ya secara keseluruhan alias belah mesin total di besti. Jadi langsung saja mari kita lakukan pencopotan secara keseluruhan pada antek-antek bagian permesinan bawah dalamnya itu ya guys ya. Dan setelah sama si Adang digoyang-goyangin tuh si kruk asnya, si bearingnya ini udah oblak ya guys. Nah, bearing oblak ini dikarenakan emang usia aja guys, wajar. Dan kita cek juga bagian kruk asnya dan kruk asnya ini aman sentosa. Kita temukan juga masalah pada balancernya yang udah gompal. Ini diakibatkan karena bearing balancernya udah goyang dan karet balancer yang udah hancur. Ya inilah, didiemin terlalu lama soalnya. Terus lidah ketengnya juga udah kemakan bagian dalamnya ya guys. Ini juga menyebabkan motornya berisik. Terus baut pembuangan oli juga udah selek sehingga menyebabkan motornya tuh rembes. Jadi mau gak mau harus kita lakukan penambahan daging dan membuat ulir baru ya guys. Kita jelaskan kerusakan-kerusakan yang ada pada motor ini ke ownernya nih besti. Dan kita juga meminta izin untuk melakukan pergantian part. Apakah ownernya setuju apa enggak. Dan alhamdulillah ownernya menyetujui apa-apa yang harus kita lakukan pergantian. Supaya motornya itu sehat kembali. Tapi sebelum dilakukan pergantian, mari kita lakukan pembersihan terlebih dahulu secara keseluruhan pada motornya ini ya dadek. Dan ini dia hasil dari pembersihannya. Anjay, udah glowing seadanya ya dadek. Udah tenang baik sama Johan Laundry mah ya guys ya. Tuh udah dilas juga ya guys ya. Ntar tinggal dimiling-miling santuy aja. Itu mah udah tenang baik pokoknya. Jadi langsung saja mari kita lakukan permilingan pada baut olinya ini ya guys ya.
Habis itu mari kita buat ulirnya juga ya guys. Jangan lupa supaya baut bisa masuk the bestie. Dan ini dia hasil dari pembuatan ulirnya ya guys. Buset rapih tenang baik. Pokoknya mah just geng just par. Nah untuk balancernya kita pakein yang ori. Tapi ini copotan ya guys ya. Mumpung kita punya yang copotan juga gitu. Dan sekarang balancer dan kruk asnya sudah kita lakukan perakitan pada bagian crankcase bawahnya ini ya guys ya. Tinggal kita satukan aja dengan bagian crankcase sebelahnya guys. Tinggal kita tutup aja crankcase-nya secara keseluruhan. Untuk tonjokan keteng kita pakai ori Yamaha, piston pakein VIM 57,8, packing head kita pakein merek Honda ya dade. Tidak hanya itu untuk linda tensionernya kita pakein Honda, rantai keteng Honda, seal clamp ori Suzuki nih besti. Nah karena bloknya bisa dilakukan pengkolteran, jadi mari kita lakukan pengkolteran atau oversize ya guys ya. Kelar kita kolter langsung saja mari kita huning ya dadi. Supaya permukaan boringnya itu halus ya besti. Dan ini dia hasil dari pengkolteran kita. Udah tenang guys. Pokoknya mah kalau kolter ya dadi ya just geng just par. Oke selanjutnya mari kita lakukan skir clap untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi nih besti. Selanjutnya mari kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada bagian headnya terlebih dahulu ya besti. Habis itu langsung saja kita lakukan pemasangan terlebih dahulu pada bagian blok beserta sehernya ini. Terus tidak lupa kita lakukan pemasangan pada bagian headnya dengan menggunakan kunci torsi juga ya guys ya. Untuk mempresisikan kaki-kaki yang ada pada head ini nih besti. Nah kalau udah kelar tinggal kita tutup aja deh kopetnya. Idanya itu tinggal kita lakukan pemasangan juga pada bagian permagnetan duniawinya. Tentunya sudah kita lakukan pembersihan ya guys ya. Nah untuk rumah kopling yang udah baret di sini kita menggunakan Honda dan kampas koplingnya kita pakein Daytona andalan kita deh besti. Dan untuk seal water pumpnya kita ganti satu set menggunakan Honda ya besti. Langsung saja mari kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada bagian perkoplingan yang sudah kita lakukan pembersihan dan sudah kita lakukan pergantian nih guys. Setelah sudah kita lakukan pemasangan seluruh antek-antek perkoplingannya, tinggal kita tutup aja si bak koplingnya ini. Oke, setelah bagian permesinannya sudah kita lakukan perakitan secara keseluruhan, tinggal kita lakukan pengisian oli dan ini dia. Oke, habis itu mari kita lakukan penyatuan antara mesin dengan rangkanya ya guys ya. Kita ambil dulu rangkanya, terus kita tempatkan di tempat servisnya si Adang nih besti. Dan setelah sudah enak nih buat dilakukan pemasangan mesin, langsung saja kita lakukan pemasangan mesin dibantu oleh Dokter Aep ya guys ya. Oke, setelah sudah terpasang, langsung saja mari kita lakukan pemasangan pada bagian throttle body yang sudah kita lakukan bebersihan nih besti. Dan mari kita cek sound. Oke, dan sekarang suara mesinnya udah halus ya guys. Tinggal kita lakukan scanning ECU untuk mengecek apakah ada sensor yang rukat atau enggak. Dan alhamdulillah sehat semua. Dan mari kita test drive. Oke Om, jadi tadi pas kita bongkar ternyata bagian permesinannya bloknya udah ngegentong, terus pistonnya udah ngebaret ya Om ya. Terus rumah kopling sama kampasnya udah lumayan tipis juga Om. Terus tadi ada kruk as yang macet karena balancernya udah gompal ya Om. Terus rantai keteng juga udah kita ganti, tensionernya juga udah kita ganti. Pokoknya tadi yang rungkat-rungkat udah kita ganti Om. Udah. Gimana tuh rasanya Om? Ya, sejauh ini sih lumayan enak sih, mesin udah mulai enteng, tarikannya enteng gitu kan. Suara-suara juga udah hilang. Oke. Jadi Om, kalau nanti amit-amit sama motornya kenapa-napa, Om bisa balik lagi ke sini untuk klaim garansi ya. Itu maksimal 7 hari Om. Iya, oke. Oke. Cukup bagus ya. Ruang tunggunya juga bagus, enak, ber-AC gitu. Oke.
pelayanannya oke juga. Oke Om, terakhir Om, kita salam dulu Om. Siap. Jos ngeng jos Pak. Jos ngeng jos Pak. Oke, Guys, untuk total preparasiannya secara keseluruhan beserta pergantian partnya itu menghabiskan budget sekitar 3.385.000 ya guys ya. Udah muanya. Karena yang diganti itu banyak banget guys. Sampai bagian kruk as juga diganti. Ada yang diganti soalnya ya guys ya. Oke, mau dibuat konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lo pada tahu pas gua lagi upload video Jos Geng Jospar gua. Nggak lu klik loncengnya, gua gedik lo. Thanks for watching dan salam Jos Geng Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.